Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Bismillah, alhamdulillah. Semoga hari ini senantiasa kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, Bapak pada hari ini akan menjelaskan surat An-Nas. Artinya manusia. Baiklah, Bapak akan bacakan surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itulah surat An-Nas, terdiri dari 6 ayat. Surat ini turun di kota Mekah Al-Mukarramah. Surat ini turun bersama dengan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq terlebih dahulu yang dinamakan dengan surat Al-Mu'awizah Al-Ula. Yang kedua adalah surat An-Nas yang dinamakan dengan surat Al-Mu'awizah As-Saniyah, di mana surat ini diturunkan di kota Mekah ketika Rasulullah SAW kena sihir oleh Yahudi laknatullah alaihi bernama Lubaid bin Asom, di mana Rasulullah SAW itu beliau merasa ada halusinasi dengan istri-istrinya. Ketika itu malaikat datang kepada Rasulullah SAW untuk mengobatinya, di mana satu malaikat itu berada di kepala dan malaikat yang kedua itu berada di sekitar kaki. Kedua malaikat tersebut itu memberikan penjelasan kepada Rasulullah SAW kenapa Rasulullah SAW kena sihir. Akhirnya dengan bahasa isyarat Rasulullah SAW menyuruh kepada sahabat Ammar bin Yasir dan sahabat yang lainnya untuk melepas sihir tersebut. Sumur tersebut bernama Sumur Zarwan. Setelah sampai di sumur itu, mereka melihat airnya berwarna merah, kecoklatan seperti air pacar. Ketika sahabat menimba airnya serta mengangkat batunya, kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dan dibakarnya. Ternyata di dalamnya terdapat seutas tali yang mempunyai 11 simpul. Maka dari itu Allah menurunkan kedua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kalau dijumlahkan terdapat 11 ayat. Di setiap Nabi Muhammad SAW membaca ayat itu, maka terurailah satu simpul dari 11 simpul tersebut. Itulah mukjizat daripada surat Al-Falaq dan An-Nas untuk menghancurkan sihir yang dilemparkan oleh Lubaid bin Asom laknatullah alaihi. Bapak akan menjelaskan ada apa hikmah di balik surat An-Nas ini. Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa satu, dalam surat ini sifat Allah disebut sebanyak 3 kali, yaitu Malik, Ilah, dan Rabb.
Artinya kita mengenal bahwa ada tauhid rububiyah, ada tauhid mulkiyah dan tauhid uluhiyah. Dan pesan dalam kota Mekah, surat-surat yang turun seluruhnya itu menjelaskan tentang akidah, tentang ketauhidan kita pada Allah. Artinya surat Al-Falaq dan An-Nas itu memohon perlindungan kita dari was-was, dari gelisah, dari gundah gulana. Tentunya obatilah dengan surat An-Nas dan Al-Falaq. Oleh karena itu begitu pentingnya keselamatan dalam agama ini, sehingga jauh lebih penting daripada keselamatan raga dan jiwa. Manfaat hikmah yang kedua, dalam 3 ayat pertama surat ini menunjukkan sifat Allah, yaitu tadi rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Namun sifat rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah, sifat rububiyah kenapa didahulukan? Karena sifat rububiyah itu mengandung pemeliharaan dan penjagaan. Kemudian di situ ada sifat mulkiyah yang menunjukkan bahwa ada pertolongan Allah. Hanya dari Allah lah pertolongan itu, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan Allah. Kemudian yang terakhir, Allah menyebutkan sifat uluhiyah yang menjelaskan bahwa hanya Allah yang wajib disembah. Di situ ada rukun ibadah, yaitu ada khauf, ada roja, dan ada hub. Artinya bahwa kecintaan kita, hub, roja, harapan kita, dan khauf hanya diberikan kepada Allah, agar penyembahan kita betul-betul khusyuk wal khudu'. Yang ketiga, hikmah yang ketiga, surat An-Nas ini mengandung permintaan perlindungan kepada Allah agar kita selalu dijauhkan dari kejahatan iblis beserta para pasukannya yang bisa melalaikan manusia dengan cara menebarkan was-was di dalam diri kita. Itu ada khonas. Khonas adalah setan yang tersembunyi. Ketika kita zikir kepada Allah, setan akan sembunyi. Ketika kita lalai kepada Allah, setan akan menguasai hati kita. Hikmah yang keempat, 3 sifat yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa hanya Allah yang merajai serta menguasai manusia, sehingga hanya kepada Allah kita menyembahnya. Surat An-Nas menegaskan bahwa sifat was-was terkadang datang dari jin dan manusia, sehingga surat ini menjelaskan bahwa setan itu bisa dari golongan manusia, bisa juga dari golongan jin. Apa buat anak-anak sebelum tidur, habis sholat, kita berdoa, kita selalu membacakan surat Al-Falaq, An-Nas, boleh ditambah dengan surat Al-Ikhlas, karena semuanya adalah surat Al-Muwazzatain, surat Al-Quran yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.